Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, pagi hari ini kita sedang membahas tema cancel semua musibah dan kesialan pakai ini. Tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Aku mau tes jamaah, aku mau cek ombak yang segmen sebelumnya. Bu, tahu nggak? Tadi kan ada 2 amalan ya untuk mengcancel musibah dan kesialan. Apa aja Bu yang nomor 1? Satu membaca surat kursi. Masya Ayat Allah. kursi. Nah ibu nih yang kedua apa Bu? Perbanyaklah istighfar. Masya Allah, tepuk tangan dong. Berarti ibu-ibu semangat banget ya. Nah dan akan masih banyak lagi nih amalan-amalannya jemaah. Tapi sebelum itu kita tonton video tayangan lagi ya. Doa tolak bala. Ini dia. Sama ya Allah gitu. Iya tapi yang mau aku tanya Ustadz, Apa tuh? membalikan telapak tangannya itu. Oh. Memang benar itu ya? Kayak gini? Ya, cara untuk mengcancel dan juga menolak musibah dan kesialan harus begitu berdoanya. Nah dalilnya apa nih Ustadz? Terus doanya apa aja nih? Apakah bebas atau ada doa khususnya? Baik. Silakan tausiahnya Ustadz. Terima kasih Betari tabe guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memerintahkan kita ketika berdoa dengan isyarat tangan, perutnya tangan menghadap ke atas. Jadi meminta kepada Allah. Ada yang dihadapkan ke atas ke langit tangannya, ada dihadapkan ke wajah tangannya. Ada yang agak terbuka tangannya. Nabi sesekali mengangkat tangannya sampai ke atas. Ini Nabi SAW mengangkat karena saking bersungguh-sungguhnya. Dari sinilah muncullah pendapat ketika naik tangannya Nabi ketika istisqa, salat meminta hujan pada saat itu karena kemarau panjang. Ada yang mengatakan ketika naik tangannya Nabi SAW itu Nabi seakan-akan membalikkan tangannya ke bawah. Karena awalnya begini naik ke atas sampai kelihatan, mohon maaf, ketiaknya Nabi SAW yang bercahaya itu sampai kelihatan terbalik ke bawah tangannya. Maka 2 pendapat langsung muncul di sini. 1 mengatakan kalau meminta kepada Allah tetap begini walaupun naik ke atas. Yang kedua mengatakan ketika berhubungan dengan tolak bala maka membalik telapak tangan. Pendapat yang kedua termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan demikian bahwa disunnahkan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Ini namanya tafaul dengan isyarat berdoanya. Sebagaimana waktu khutbah daripada istisqa itu, waktu doa istisqa, waktu yang sorbannya di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Tangan yang menghadap ke atas dibolak menjadi tangan di bawah, dibolak menjadi tangan menghadap ke bumi. Subhanallah, sebagai isyarat. Kemudian pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat. 1 tetap perutnya tangan menghadap ke atas, tidak dibolak-balik. Doa apapun itu. Yang kedua, waktu tolak bala dibolak ke bawah, dibalik ke bawah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan boleh juga dibolak ke bawah tapi khusus ketika sholat istisqa saja. Jadi ada 3 pendapat. Maka subhanallah, kenapa kita mengetahui hal tersebut? Untuk apa? Untuk kita semakin open minded ketika kita melihat orang melakukannya. Ketika melihat orang lain melakukannya bukan mengatakan, ih aneh banget kenapa begitu caranya berdoa. Bukannya kita berdoa seperti ini. Ternyata ada ulama besar yang mengatakan, oh karena Nabi melakukan hal demikian. Yang tidak melakukannya, ada juga ulama besar mengikuti daripada hadis riwayat Abu Daud. Oh Nabi kalau berdoa seperti ini caranya. Maka semua ada caranya. Ketika berdoa, Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'. Ada yang tetap ke atas. Ada yang Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala. Dibalik tangannya. Ada yang khusus sholat istisqa saja baru membalik tangannya. Masya Allah. Jadi ketiganya itu benar Iya. gitu. Jadi biar kita juga ngeliatnya tahu gitu ya. Betul. Jadi Gitu. namanya berdoa dengan isyarat. Toko sumber rezeki. Itu isyarat tuh. Tidak iya. mungkin ada orang tokonya toko sumber rugi. Tidak ada. Iya benar-benar betul isyarat, sekali. Masya siap. Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah tabarakallah. Selanjutnya nih katanya tadi kan ini doa tolak bala sambil membalikan telapak kanan. Ada juga yang bilang harus membaca doa Nabi Yunus. Mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya. Betul apa betul? Jawabannya betul. Jawabannya?
Oke. Nah ini dibacanya berapa kali Ustadz dan saat kapan aja? Nah boleh silakan tausiahnya Ustadz. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana, Masya Allah. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat yang di rumah termasuk yang di studio, sama-sama kita baca doanya Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Kuntu minal zalimin. Ketahuilah buat kita semua, doa Nabi Yunus alaihissalam ini pengakuan tidak ada Tuhan yang berhak. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, hanya Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka. Maha suci Allah. Inni kuntu minal zalimin. Kita pengakuan bahwa kita termasuk orang yang zalim. Karena tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Ada kalanya, kenapa ada masalah? Karena kita sendiri. Maka bagus ini dibaca untuk keluar dari masalah. Selamat dari kesulitan. Kemudian terhindar dari musibah. Keluar dari selamat dari masalah. Kemudian yang ketiga adalah berlindung dari musibah. Maka ketiga-tiganya ini adalah permohonan agar terhindar dari segala termasuk yang namanya musibah dan kesialan. Jamaah. Yang paling terpenting yang keempatnya apa itu? Berharap untuk dekat sama Allah. Sekali lagi, berharap agar dekat sama Allah. Selamat dari kesulitan, keluar dari kesulitan, selamat dari masalah, kemudian jauh dari musibah. Maka ketiga-tiganya ini adalah pengharapan. Ada orang yang lagi punya masalah, lagi terpenjara, baca ini. Baca berbanyak. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca 70 kali sesudah salat asar. 70 kali sesudah salat asar. Ada yang lagi punya masalah, musibah, baca ini 70 kali sesudah salat asar. Loh, kok sesudah salat asar? Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan di sesudah salat asar, di waktu asar. Bu, Yeay. ada nggak orang tidak punya masalah? Nggak ada. Semua orang punya masalah. Betul. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Masya Allah, tepuk tangannya jemaah. Ya itu dia ya ibu-ibu ya. Yuk nanti diamalkan doa Nabi Yunus ya. Nah itu doa untuk menolak bala juga bisa ya Ustadz Maulana ya. Tapi kalau menolak bala-bala itu apa hukumnya? Menolak bala-bala diet. Oke, Masya Allah. Nah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Pada mau tanya nggak ibu-ibu? Mau? Ya udah yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya tunjuk tangannya. Yang mau bertanya. Wah ibunya Bu. Wah ibunya merem loh. Ya, Masya. Ibunya merem jamaah. Kalau gitu aku yang sebelah sini aja deh. Ibu yang ini boleh? Ayo Bu kita ke tengah silahkan. Ayo Bu sini Bu. Ya jauh-jauh ibunya. Iya di tengah aja Bu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dari Majelis Taklim Istiqomah Indramayu. Assalamualaikum Ustadz Bani. Ya waalaikumsalam. Bu, Waalaikumsalam mau nanya wabarakatuh. apa Bu? Berarti mau nanyanya ke saya ini. Ya, Iya. Sebelah mana? Sebelah sini apa sebelah sini saya? Di mana ya? Ya. Ya. katanya sholat bala itu bisa menolak kita dari musibah dan bala. Nah itu niatnya bagaimana, apa saja yang dibaca, serta pelaksanaan sholat tersebut kapan saja. Mungkin seperti itu ya. Sholat Terima kasih. tolak bala ya, Masya Allah.
Bagus banget ya pertanyaannya. Tepuk tangannya dong buat Ibu Nisa. Masya Allah. Ya boleh Ibu silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya boleh silahkan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syam, Pak Betari dan guru-guru kami dimanapun yang berada. Amalan yang kelima untuk mengcancel, menolak bala, musibah dan kesialan dalam hidup adalah seperti yang ditanyakan ibu tadi betul, yaitu sholat sunnah tolak bala. Sholat itu adalah bagian dari doa. Sebelumnya disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, Ustaz Maulana, bahwa kita harus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain berdoa ada juga bisa kita lakukan yaitu sholat sunnah tolak bala. Ada nggak Ustaz dalilnya secara khusus? Mohon maaf sependek pengetahuan kami yang sangat terbatas, kami belum menemukan dalil khusus yang mengatakan Nabi SAW memerintahkan atau Allah Subhanahu wa taala menyerukan agar sholat sunnah tolak bala. Tapi kalau dalil secara umum ada kata para ulama. Apa sih tolak bala itu? Tolak menolak. Bala itu dari bahasa Arab ibtila, bahwa ujian musibah yang menimpa kita semua itu adalah merupakan ibtila atau bala. Nah sekarang kita melakukan sholat untuk menolak bala itu. Apa ini maksud masuknya kategori meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a. Siapa yang bisa mengijabah doa orang yang ketika sedang kondisi terdesak, kepepet, kesulitan, menghadapi problem, musibah, bala bencana, kesialan, kecuali hanya Allah. Wa yakshifus su'a, dan Allah bisa menyingkirkan, menggeser, menghilangkan, mengcancel semua berbagai macam mara bahaya, musibah dan malapetaka dalam kehidupan kita. Maka boleh. Sebagaimana Nabi SAW sebelum perang Badar itu para sahabat semuanya tertidur. Kita nih tidur juga gak nih? Mirip para sahabat berarti. Tapi Nabi SAW dari badai isya sampai subuh nggak tidur-tidur. Beliau sholat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighosah. Nah, Allah nyebutnya sholat tolak bala bisa disebut dengan istighosah, yaitu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti salat sunat tolak bala. Apa niatnya? Niatnya ya Allah, aku niat salat sunat tolak bala 2 rakaat karenamu. Kalau mau pakai usolli sunnatan lidaf'il bala rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau enggak, saya niat menolak semua keburukan yang kau takdirkan kepada Allah. 2 rakaat saja. Sholat istighosah ya Ustaz. Istighosah boleh. Saya ingat Ustaz terakhir kali saya sholat istighosah waktu SMP, SMA pas mau ujian. Oh berarti ujiannya masalahnya cuma itu doang. Sekarang udah gak pernah dapat. Nanti dipraktekin deh insya Allah Masya setelah Allah. ini. Ya Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah, tepuk tangannya dong Bu Ibu. Bu udah paham ya? Sudah jelas? Alhamdulillah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi membahas tema kita yang luar biasa. Cancel semua musibah dan kesialan, pakai ini. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah.